Inilah South Dakota guys, tanah luas yang jadi rumah bagi kawanan legendaris Amerika Utara, yaitu bison. Jumlahnya antara 250 sampai 400 ekor, bebas berkeliaran tanpa pagar, tanpa kandang. Ini salah satu dari hanya 7 kawanan di seluruh Amerika Serikat yang masih benar-benar liar. Dan hebatnya lagi, bison di sini hampir nggak tercampur genetik sapi ternak. Itu penting banget buat menjaga kemurnian spesies yang dulu hampir punah gara-gara ulah manusia. Di sini, mereka aman, hidup tenang, berkembang biak, melanjutkan garis keturunan yang sempat hampir hilang. Tapi, pada tahun 2009, sebanyak 23 ekor bison harus melakukan perjalanan jauh ke selatan menuju padang pasir gersang di Meksiko. Kenapa? Jawabannya dramatis banget. Untuk memperbaiki kesalahan besar manusia. Mari kita lihat dulu apa sebenarnya yang manusia lakukan salah. Sampai-sampai bison harus turun tangan. Di abad ke-19, padang rumput Amerika Utara dulunya penuh gemuruh kawanan bison yang jumlahnya mencapai 60 juta ekor. Tapi, begitu pertengahan 1800-an, keserakahan manusia muncul. Perburuan massal demi kulit, daging, dan kebijakan pemerintah lokal yang kejam bikin populasi bison anjlok parah. Pada tahun 1870, jumlahnya masih 5,5 juta. 10 tahun kemudian, tinggal 400 ribu. Dalam waktu 80 tahun, dari 60 juta turun, jadi cuma 395 ribu. Hancur total kan? Dan parahnya lagi, pemerintah waktu itu juga sengaja mendorong perburuan untuk melemahkan suku-suku pribumi yang sangat bergantung pada bison. Hasilnya, tahun 1889, tinggal 541 ekor bison yang tersisa. Dan di awal abad ke-20, hanya ada sekitar 300 ekor bison yang masih benar-benar liar di Amerika Serikat. Tapi jangan salah guys, bison bukan cuma hidup di wilayah Amerika Serikat aja. Dulu, raksasa legendaris ini juga merumput di bagian utara Meksiko. Bedanya apa? Ya, sayangnya, nggak ada bedanya. Sama-sama diburu habis-habisan. Di masa kolonial dan pasca kolonial, bison jadi incaran untuk makanan, kulit, bahkan lidahnya yang dianggap makanan mewah. Banyak catatan perjalanan abad ke-16 dan 17 yang cerita soal perburuan bison di dataran Chihuahua. Sering dilakukan ekspedisi. Masuk abad ke-19, perburuan udah kayak industri besar. Dari 1820 sampai 1860, surat kabar sering melaporkan pembantaian massal bison. Yang paling aktif, Cumpsileros, keturunan Spanyol yang jago berburu. Mereka kejar-kejar bison demi kulit dan daging, makin lama makin ke selatan, seiring pemukiman makin luas. Hasilnya, tahun 1870-an, bison nyaris nggak bisa melawan lagi. Populasinya habis, dan di akhir abad ke-19, nggak ada satupun kawanan liar bison tersisa di Meksiko Utara. Manusia bener-bener bikin malapetaka guys. Padang rumput yang dulu hidup, jadi mati suri. Setelah reformasi agraria di abad ke-20, tanah padang rumput dipecah-pecah, jadi peta kecil buat peternakan dan lahan garapan. Tapi apa yang terjadi? Ternak sapi nggak untung, lalu orang-orang mulai mengairi tanah. Akibatnya, habitat asli bison hancur total. Harapan buat mereka balik kayaknya mustahil. Dan yang lebih aneh lagi, orang-orang di Meksiko Utara mulai sadar, tanpa bison, alam ikut berubah. Rumput luas yang biasanya hijau lebat, berubah jadi semak belukar invasif. Bukan cuma itu guys, tanah juga rusak parah. Lapisan keras di permukaan bikin air hujan ngengenang, lalu tanah subur tipisnya hanyut. Akibatnya, setiap tahun lapisan tanah hilang 0,2 sampai 0,4 inci. Bayangin, puluhan tahun kemudian, padang rumput makin gersang, makin gak produktif. Biodiversitas pun ikut runtuh. Banyak tanaman khas prairie lenyap.
Hewan kecil kayak anjing padang rumput hitam buntut atau black-tailed prairie dog makin sengsara. Mereka udah sering dikejar manusia. Ditambah lagi, bison hilang. Makin drop aja populasinya. Contohnya jelas, tahun 1988 ada koloni besar prairie dog di Meksiko Utara seluas 136.000 hektar. 2 dekade kemudian, wilayah itu menyusut 73%. Kepadatannya dari rata-rata 25 ekor per 2,5 hektar. Jadi cuma 2 ekor. Gawat kan? Dan saat hewan kecil ini berkurang, otomatis banyak hewan tanah lain dan burung juga ikut hilang. Nah, disinilah peran bison jadi kunci lagi. Tahun 2009, ada 23 ekor bison dari South Dakota dibawa ke cagar biosfer Janos di Chihuahua, Meksiko Utara. Tempat ini udah rusak parah karena hilangnya bison dan ulah manusia. Mereka dilepas liarkan ke habitat lama, tempat yang dulu dipenuhi dentuman kaki jutaan bison. Dan kabar baiknya, reintroduksi nggak berhenti di 23 ekor itu aja. Antara 2009 sampai 2018, berkat bantuan Amerika Serikat. Kawanan di cagar alam itu berkembang jadi lebih dari 200 ekor. Semua pihak sepakat, bison harus dipulihkan di Meksiko. Kenapa? Karena mereka bukan sekedar hewan. Mereka adalah dokter alam yang bisa menyembuhkan luka di tanah yang rusak karena ulah manusia. Bison itu jalan-jalannya nggak main-main guys. Sehari bisa tempuh 1,8 mil cuma buat cari makan. Tapi uniknya, tiap langkah mereka tuh bukan sekedar jalan, melainkan terapi gratis buat tanah. Mungkin ada yang nyeletuk, loh, sapi juga kan nginjek-injek tanah. Bedanya apa? Nah, bedanya jauh guys. Sapi itu hewan yang sudah terlalu manja. Hidup tanpa ancaman. Ratusan tahun digembalakan bikin mereka jalan santai, malas, dan akhirnya nginjek tanah kebablasan. Hasilnya, rumput hancur, tanah jadi rusak. Sedangkan bison, mereka selalu waspada, selalu bergerak, jadi nggak pernah lama di satu titik. Injakannya justru bikin tanah bernafas, ngebuka kerak tanah keras. Begitu hujan turun, air gampang meresap, bukan lari kabur jadi banjir. Dramatis banget kan guys? Beda tipis antara rusak dan pulih, tergantung siapa yang jalan di atasnya. Inilah kenapa banyak padang rumput di Meksiko Utara jadi tanah kering berkerak. Kebanyakan diinjak sapi, bukan bison. Jadi, kembalinya raksasa legendaris ini kayak bawa harapan baru. Karena air, kehidupan buat tanaman. Dulu air ngacir ke tempat yang salah. Tapi setelah bison hadir lagi, struktur tanah berubah, kondisi buat tanaman pun muncul kembali. Oh iya, jangan lupa Beb, bison juga pabrik pupuk berjalan. 1 ekor dewasa bisa buang kotoran 50-59 pon per hari. Kedengarannya jorok, tapi tanaman prairie girang banget. Karena bison makan rumput alami, kotorannya kayak nitrogen, fosfor, kalium, semua zat idaman petani. Dan hebatnya lagi, pupuk ini otomatis tersebar luas karena bison jalan kemana-mana. Di Colorado pernah ada penelitian, mereka ambil sampel tanah di area yang digembalakan bison, dibandingin sama tanah yang nggak disentuh bison. Hasilnya, kandungan nitrogen yang bisa dipakai tanaman 40% lebih tinggi di area dengan bison. Artinya, bison bukan cuma bikin tanah lebih sehat, tapi juga bikin tanaman tumbuh lebih cepat. Dan kalau digabung dengan air yang lebih banyak meresap, daerah-daerah rusak bisa pulih dengan sendirinya. Hebatnya lagi, studi 30 tahun menunjukkan bison bisa melipat gandakan keanekaragaman tanaman di padang rumput. Jadi makin jelas guys, bison itu bukan sekedar hewan, mereka arsitek alam. Tapi bukan cuma soal pupuk Beb, ada satu kebiasaan lucu bison. Mereka suka guling-guling di tanah. Katanya sih buat ngusir serangga yang gigit. Ada juga yang bilang buat ngademin badan. Biolog bilang ini juga bisa jadi cara main bareng, memperkuat ikatan kelompok, atau bahkan gaya pamer dominasi di musim kawin. Tapi yang penting buat kita adalah efeknya.
Saat bison guling-guling, mereka bisa nyebarin biji tanaman yang nempel di bulu. Tanah yang digulingin bison jadi bersih dari gulma, lalu biji jatuh di situ, tumbuh tanpa saingan. Lubang-lubang bekas gulingan juga bisa nampung air. Plus ya, mungkin ada bonus pupuk organik lagi di situ. Hasilnya, lahan gersang pelan-pelan jadi hijau lagi. Dan efeknya nggak berhenti di situ. Lubang-lubang berisi air, plus tanaman baru, kayak bikin mini wetland. Rawa kecil yang jadi rumah buat serangga, katak, sampai hewan lain yang butuh air. Jadi, bison cuma jalani hidupnya, tapi sekitarnya ikut berubah. Lebih keren lagi, bison juga doyan makan semak-semak invasif. Nah, semak ini yang bikin padang rumput hilang jati diri. Jadi kalau bison hadir, mereka bukan cuma ngisi perut, tapi juga merestorasi ekosistem ke bentuk aslinya. Makanya bison itu punya kemampuan super, bisa memulihkan lahan yang parah rusaknya. Kayak di cagar alam Jenos, Meksiko Utara, orang Meksiko pun sadar betul, karena itu reintroduksi masih terus berlanjut, walau jumlah bison sudah lebih dari 200 ekor. Dan bukan cuma buat bisonnya aja guys, harapannya kehadiran mereka bisa ngebangkitin kembali hewan-hewan lain yang juga penting di padang rumput. Salah satunya si kecil prairie dog. Ingat kan yang tadi kita bahas? Hewan imut mirip tupai tanah itu. Jadi begini, bison itu makannya nggak rata. Mereka bikin padang jadi mozaik. Ada area rumput pendek karena habis dimakan. Ada juga area rumput panjang karena nggak disentuh. Pola mozaik ini mendukung keanekaragaman hayati. Nah, si prairie dog paling suka di area rumput pendek. Kenapa? Karena pandangan mereka jadi luas, bebas buat ngawasin predator. Kalau rumput terlalu tinggi, mereka susah lihat bahaya. Jadi hilangnya bison otomatis bikin habitat ideal mereka ikut hilang dan populasi anjlok. Padahal prairie dog ini penting banget. Mereka tuh tukang gali ulung. Burrow yang mereka bikin bukan lubang biasa, tapi kayak kota bawah tanah yang saling terhubung. Ibaratnya mereka itu insinyur kecilnya prairie, dan banyak hewan lain yang diam-diam ikut bergantung pada kerja keras mereka. Si kecil prairie dog ini ternyata bukan cuma jago sembunyi dari predator loh. Rumah bawah tanah mereka juga bikin tanah lebih subur. Lubang-lubang yang digali bikin tanah lebih gembur, bisa nyimpen air, dan mempercepat proses hancurnya bahan organik. Jadi nutrisi lebih cepat tersedia. Dan jangan salah guys, mereka juga buang kotoran, mirip bison versi mini, yang mengandung nitrogen dan unsur penting lain. Artinya, prairie dog itu kayak tukang servis gratis buat tanah. Logikanya gampang guys, mereka makan rumput, gives, buang, kotoran gives. Tanah makin subur, dan rumput di sekitar lubangnya tetap pendek, karena digerogoti terus. Kebetulan banget, tanaman pendek ini bikin prairie dog sekaligus jadi musuh alami semak invasif. Mereka doyan ngemilin tanaman pengganggu sebelum sempat gede. Tapi tunggu dulu, kontribusi mereka nggak cuma sampai di situ. Kehadiran prairie dog ternyata penting banget buat hewan lain, termasuk predator legendaris, black-footed ferret. Ferret ini satu-satunya spesies musang asli Amerika Utara, dan menunya, hahaha, hampir full prairie dog. Bayangin, satu keluarga ferret bisa melahap 250 ekor prairie dog dalam setahun. Bahkan, 90% makanan mereka isinya cuma itu. Dan lucunya, ferret males bikin rumah sendiri. Mereka nebeng aja di lubang-lubang bekas prairie dog buat tidur, berteduh, sampai ngerawat anaknya. Jadi jelas banget, tanpa prairie dog, nggak ada ferret. Hubungan cinta tapi agak toksik gitu ya beb. Si ferret tergantung total sama si rodent kecil ini. Sayangnya saat bison dan prairie dog dibasmi manusia, ferret ikut kena dampaknya. Tahun 1967, black-footed ferret resmi masuk daftar hewan terancam punah. Bahkan sampai 1981, ilmuwan sempat nyerah
mengira mereka benar-benar punah, sampai ada populasi kecil yang ketemu di Wyoming. Artinya, harapan masih ada, walau jumlahnya jauh banget dibanding zaman dulu. Sekarang, program penangkaran ferret lagi gencar banget di AS. Bahkan pada 2020, ilmuwan sampai bikin clone black-footed ferret dari materi genetik berusia 30 tahun. Keren kan? Tapi masalahnya tetap sama. Tanpa prairie dog, nggak ada ferret. Itulah kenapa proyek reintroduksi bison di cagar alam Genos juga dianggap peluang emas buat nyelamatin ferret. Tapi nggak cuma ferret yang bergantung pada prairie dog, ada juga makhluk unik lain. Kali ini, seekor burung yaitu burrowing owl, si hantu tanah. Burung hantu ini beda dari saudaranya yang suka nangkring di pohon. Mereka lebih suka tinggal di tanah, tepatnya numpang di lubang prairie dog. Jadi kalau nggak ada prairie dog, otomatis nggak ada rumah buat burrowing owl. Dan ternyata, selain numpang rumah, menu makanannya juga kadang termasuk prairie dog. Jadi hubungan mereka agak kompleks. Rumah nebeng, makanan pun kadang nebeng. Tapi yang paling penting, koloni prairie dog bikin kondisi berburu jadi ideal buat si burung hantu. Vegetasi selalu pendek, pandangan lapang, mangsa kayak serangga, tikus kecil, sampai kadal pun gampang ditangkap. Ada satu lagi yang bikin burung hantu ini betah sama prairie dog. Sistem komunikasi mereka super canggih. Prairie dog punya sinyal suara rumit buat kasih alarm kalau ada bahaya. Nah, burung hantu pinter banget manfaatin itu. Begitu dengar prairie dog panik, mereka tahu waktunya kabur. Jadi gratis dapat sistem alarm hewan lain. Pintar banget ya, Beb. Makanya, kalau populasi prairie dog turun, burrowing owl juga ikut menurun. Rantai ekosistem ini benar-benar rapuh. Kesimpulannya, guys, bison itu raksasa penopang kehidupan padang rumput. Mereka jaga rumput tetap hidup, gives prairie dog bisa bertahan gives, lalu ferret dan burung hantu tanah ikut aman. Semua saling terkait, kayak domino. Kalau bison hilang, efeknya beruntun. Satu persatu, spesies lenyap. Jadi usaha para ekolog dan tim yang balikin bison ke Meksiko Utara jelas langkah yang benar. Karena cuma dengan cara itu, kita bisa memperbaiki kesalahan masa lalu dan menghidupkan kembali salah satu ekosistem paling legendaris di Amerika Utara. Nah, kalau kamu suka sama kisah penuh inspirasi dan pelajaran berharga dari dunia satwa kayak gini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Support kamu itu ibarat bison buat prairie, penting banget buat bikin channel ini terus hidup dan berkembang. Aku Dewi, dari Trisakti Bird Farm pamit dulu, sampai ketemu di cerita-cerita luar biasa lainnya. Ingat ya guys, jaga alam, karena dengan begitu, alam juga bakal jagain kita. Bye-bye.